Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu hari ini, hari Kamis tanggal 5 Oktober. Jadi ini bersamaan dengan HUT TNI, Bung Rocky, ya. Jadi dan HUT TNI ini dihadiri oleh Presiden di Monas gitu dan media yang menyoroti kehadiran Pak SBY yang sudah duduk di depan bersama dengan Prabowo begitu ya. Jadi orang lihat kelihatannya Pak SBY sekarang udah bagian dari pemerintahan itu gitu. Dan kemudian hari ini yang ditunggu-tunggu publik adalah Syahrul Yassin Limpo yang sempat dikabarkan hilang di Eropa sudah kembali kemarin tadi malam dan hari ini dijadwalkan akan menghadap Presiden Jokowi. Ya, saya kira ini pasti udah apalagi kata Pak Mahfud MD bocorannya dia udah jadi tersangka. Ya, ini reshuffle lah kira-kira begitu. Jadi meskipun nggak kelihatannya nggak berkaitan kehadiran Pak SBY, kemudian soal Syahrul Yassin Limpo dan Nasdem ini urusannya begitu, Bung Rocky. Nah, soal reshuffle. Ya, kita mulai dengan mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Dan ulang tahun TNI selalu terkait dengan upaya untuk membersihkan tentara dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia itu pada waktu itu. Dan itu yang masih membekas di kita sebetulnya. Jadi selalu ada dua hal yang kita ingat dengan TNI, yaitu eh, eh, kekuatan bersenjata sekaligus potensi TNI untuk dimasuki oleh kepentingan politik. Yes. Jadi kita mesti pastikan bahwa hari ulang tahun TNI memperingati dua hal. Pertama, kemampuan TNI untuk kembali pada pangkuan rakyat. Jadi dia diasuh oleh rakyat. TNI itu adalah ikan, rakyat adalah kolamnya. Dan yang kedua, peristiwa ini juga mengingatkan kita janji kedua dari TNI, yaitu di era reformasi untuk back to basics, back to barracks. Ya, Apa namanya apa ya, kembali ya, ke ya, back to basic, ya, back to back to basic. basics waktu itu Ya. tuh. Karena setelah G30 SPKI, setelah peristiwa Lubang Buaya yang selalu diingatkan oleh TNI, TNI ya tetap ada di dalam wilayah permainan politik di zaman Ya. Orde Baru, Hmm. dan stabilitas politik diandalkan pada TNI pada waktu itu tuh. Sekarang era demokrasi, stabilitas politik tidak boleh lagi diandalkan pada tentara, tetapi pada kesepakatan rakyat dengan pemimpinnya. Kan itu kan kontrak rakyat dan pemimpin itu yang mendasari hak demokrasi rakyat. Jadi sekali lagi selamat dirgahayu TNI dan konsistenlah untuk tidak ikut di dalam cewek-cewek politik. Itu Ya, pesan ya. Saya, TNI. saya kira itu penting ya, mestinya apalagi menjelang pemilu ini, menjelang pilpres, pemilu Pak Jokowi mestinya kalau mau langsung aja bicara di TNI itu bahwa saya peringatkan itu bahwa TNI untuk tidak boleh terlibat dalam masa cawe-cawe politik. Biar saya saja yang cawe-cawe. Sekaligus bagian tadi yang formil. Kalau kita mulai membaca misalnya apa profil politik TNI sekarang, dia tidak ingin terlibat dalam politik, tetapi dia memantau dari dekat keadaan politik yang makin lama makin tegang, makin tidak ada poin sebetulnya, dan lama-lama kita mesti jujur mengatakan rakyat menganggap pemerintahan sipil itu gagal karena lemah, maka mulai ada keinginan supaya pemerintahan itu dipegang kembali atau diandalkan pada figur-figur militer. Itu yang menyebabkan orang semacam Prabowo, Pak SBY akhirnya dielulukan kembali itu. Padahal sebetulnya Prabowo udah jadi orang sipil karena bikin partai politik. SBY bahkan lebih sipil dari orang sipil karena watak dia tentang demokrasi itu. Jadi kita diingatkan bahwa di dalam tubuh TNI ada peluang untuk menghasilkan kembali Indonesia dengan kembali pada civilian value. Sering saya terangkan bahwa yang supreme itu bukan supremasi sipil, tapi supremasi nilai-nilai sipil. Jadi bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value itu pentingnya tuh. Jadi mau dia tentara, mau dia sipil, dua-duanya tunduk pada nilai-nilai sipil, yaitu demokrasi itu. Nah, bagian ini yang hendak kita lihat juga dalam persaingan politik. Tentu di kubu Pak Prabowo secara historis para jenderal akhirnya berkumpul di situ. Dan saya kira itu sudah jadi semacam dalil bahwa sebaiknya mendukung Prabowo, dan itu kemudian yang diucapkan juga oleh SBY. Tetapi kita mau tagih sebetulnya, mendukung Prabowo apakah berarti mendukung kelanjutan pembangunan ekonomi dan politik ala Presiden Jokowi yang disponsori oleh Prabowo? Kita mau tanya juga apa Pak Prabowo masih tetap dalam tema yang sama ketika SBY masuk, atau SBY berubah dari tesis perubahan pergi pada tesis continuity. Kan itu sinyal-sinyal yang mesti kita pastikan hari-hari ke depan. Ya, ya.
Ya, dan saya kira ini kan kemudian kaitannya tentu saja yang saya sebut tadi kembalinya Syahrul Yassin Limpo dari luar negeri setelah dikabarkan sempat hilang dan kemudian statement dari Mahfud MD yang menyatakan bahwa dia sudah dengan lama bahwa Syahrul ini sudah jadi tersangka. Jadi artinya sebenarnya ini menteri dari Nasdem ini ya habis sebenarnya di kabinet. Apalagi kemudian kemarin sempat muncul kabar bahwa sebenarnya Pak SBY itu ditawari Menpora atau Menteri Lingkungan Hidup. Nah, Menteri Lingkungan Hidup ini kan dipegang oleh Siti Nurbaya Bakar, politisi Nasdem juga. Saya kira ini mungkin jadi momentum itu juga ya, Bung Rocky. Ada apa semakin tegasnya gitu perkubuan politik sekarang, segitiga antara antara ada Pak SBY dengan Jokowi dan Ibu Mega. Ya itu istilah bagus itu. Semakin tegasnya perkubuan itu. Apa namanya? Batas kimianya nggak mungkin lagi di mix itu. Artinya udah ini air yang sana minyak kira-kira begitu kan. Mhm. The chemistry doesn't mix anymore itu. Jadi poin kita selalu kita menginginkan sebetulnya pembatasan itu supaya jelas lah mana yang mau beroposisi, mana yang meneruskan. Walaupun di ujungnya akan kabur, tapi di hari-hari ini yang konyol adalah pembatasan atau ketegasan batas itu ditentukan oleh tersingkirnya Nasdem dari kabinet kan. Mhm. Jadi saya ingin memang kenapa Nasdem nggak lebih awal untuk preemptif kan? Oke kami mundur semuanya. Ah, Dari awal kan FNN usulin itu ya. karena kita tahu ini akan dicicil, Nasdem itu akan dipreteli pelan-pelan tuh, Mhm. mulai dari ban serepnya, lalu velgnya, lalu akhirnya mesinnya diangkat itu kan itu dasarnya tuh. Jadi sebetulnya kekuasaan tidak menginginkan ada yang benjol di dalam pemerintah atau lonjong dalam pemerintahan Jokowi, mesti bulat tuh. Dan Nasdem tetap kirim sinyal memilih uh, Anies, walaupun kemudian ya separuh bersiksa memilih milih Cak Imin supaya legitimasi secara kultural kuat dan juga bisa memberi sinyal bahwa unsur-unsur istana masih bisa diakomodir oleh Surya Paloh melalui politik Cak Imin itu. Tapi bagi Jokowi itu bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Anies, bukan Cak Imin. Jadi Ya. kita mau Ah. lihat sebetulnya upaya untuk menggeser dan menggusur Nasdem itu bagian dari upaya untuk menghalangi Anies. Dan itu tetap ada upaya untuk menghalangi Anies. Itu buruknya di situ tuh. Dan Hmm. tentu Demokrat akan sangat gembira secara politis kalau Anies tergusur. Dan apalagi kalau dengan terhalangnya Anies dan potensi itu masih bisa terjadi, dengan terhalangnya Anies dan Caimin, dimungkinkan SBY dan Demokrat itu mengambil alih portofolio portofolio strategis, kena tinggal 1 tahun. Jadi tetap yang saya mau terangkan adalah oportunisme itu mendahului ideologi, ya. Itu intinya tuh. Ya, ya, ya. Dan ini tapi saya kira bagus juga begitu kan dengan adanya Ibu Megawati ada di posisi dalam tanda petik oposisi terhadap Jokowi ya, bukan oposisi dalam pengertian saya keseluruhan gitu, berlawanan dengan Iya. Jokowi lah gitu ya. Karena kalau kita membayangkan kalau kemarin katakanlah Ganjar Pranowo itu jadi bergabung dengan Prabowo kan ya Oh, ya. semua sudah full di sana dan kemudian saya kira partai-partai koalisi juga tidak happy karena pembagian jatahnya pasti akan berkurang kan gitu saking gemuknya koalisi itu. Ya saya kira makin mengeras tuh perseteruan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Karena Megawati dulu minta Nasdem itu diusut lah Ya. menteri-menterinya supaya reshuffle itu diisi oleh PDIP. Tapi ini kelihatannya reshuffle akan diisi oleh Demokrat, maka makin jengkel lah PDIP kan. Hmm. Tapi udah kita justru mengerti itu dalam upaya untuk mempercepat konflik di antara mereka tuh. Oke, nggak tetapi sebenarnya situasi ya, politik hari 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 ini kan sebenarnya memberikan gambaran kepada publik ya. Ya sebenarnya kita itu nggak terlalu bisa berharap banyak pada elit politik begitu ya. Tadinya orang mungkin berharap terlalu ada Anies gitu yang dan Demokrat yang berubah tiba-tiba mereka juga pecah dan yang mengagetkan ternyata Anies mengambil Caimin sementara Demokrat malah bergabung dengan tim yang jelas ingin melanjutkan Pak Jokowi gitu. Tetapi tetap saja menurut saya dalam situasi semacam ini kita harus tetap memberi penguatan gitu karena kelompok-kelompok yang bagaimanapun juga elemen perubahannya harus tetap kuat gitu Bung Rocky. Ya tetap dalam keadaan ketidakpastian, ada prinsip minus malu. Apapun walaupun sedikit tetapi mesti ada celah Hmm. perubahan itu. Ya. Kita melihat tetap masih ada celah perubahan di kubunya Anies. Kemudian kita merasa juga oh itu ada elemen baru perubahan ya dengan masuknya SBY ke kubu Gerindra Prabowo. itu. Ya.
Tetapi sinyal buat publik kan bukan begitu. Sinyal buat publik menginginkan perubahan, artinya ganti cara berpikir Jokowinomics, yang kalaupun ada istilah itu Jokowinomics kan. Dan itu Ya. yang mesti kita tagih pada Anies maupun pada Prabowo tuh. Kalau ada perubahan, tuh perubahan apa? Bukan perubahan yang sifatnya kuantitatif, tapi perubahan kualitatif di bidang strategi pembangunan. Terutama menghalangi jangan sampai market ekonomi itu meresap menjadi market society. Itu intinya tuh. Jangan sampai hak kultural itu dibatalkan oleh kepentingan modal. Kan semua itu kan berujung pada pengabaian dasar-dasar bernegara kita kan. Kan negara disusun atas prinsip human solidarity, karena itu ada keadilan sosial. Tapi kemudian berubah menjadi kemanfaatan terbesar bukan pada rakyat, tapi pada oligarki. Itu mesti kita tanya Pak SBY, walaupun Anda bergabung dengan Gerindra, apakah Anda tetap menginginkan negara ini didesain secara pure kapitalistik? Itu pertanyaan buat kubu SB dan Prabowo. Pada Anies juga begitu, kita akan tanya hal yang sama tuh. Pada Ganjar ya udah kita tanya apapun nggak bisa dijawab. Ya, ya, ya. Oke, tadi Anda nyebut Jokowi Nomi. Kalau meminjam istilah yang dicoba digaungkan oleh PSI bukan Jokowi Nomi, tapi Jokowisme. Itu Bung Rocky. Itu juga di PS ini. Begitu ada isme itu artinya ideologi mutlak. Itu bahayanya tuh. Jadi dia nggak ngerti juga kata ism di belakang itu. Itu artinya totalitarianisme. Itu dasarnya tuh. Ada Jokowiisme. Kalau begitu nanti ada SBYisme, ada Megawatiisme tuh. Isme itu hanya berubah melalui revolusi. Jadi kita tanya, kalau Jokowiisme itu datangnya dari mana? Karena DSBisasi kan itu Stalinisme itu kan datang dari Leninisasi itu. Jadi hal-hal seperti itu. Demoisasi itu menghasilkan Deng Xiaoping itu. Tapi di kita nggak ada perubahan isme sebetulnya. Semuanya isme. Ismenya adalah amplopisme. Iya, iya, iya. Tadi kan Anda apa menyebutkan tadi ya soal, iya kalau nggak dapat semua kita nggak boleh buang semua. Itu ada kaidahnya juga begitu, Bung Rocky. Kalau dalam fikih begitu. Kalau nggak dapat semua, jangan jangan buang semuanya begitu. Nah, saya kira ini momentum buat buat Demokrat untuk menguatkan kembali Anies gitu ya. Walaupun dengan posisi ya percuma juga kan mereka kalau mempertahankan ada satu menteri saja di kabinet dan akhirnya juga di reshuffle. Saya kira ini tawaran yang Anda atau dorongan yang Anda lakukan, ya keluar saja dari kabinet. Ini saya kira momentum yang paling yang tepat dilakukan Surya Paloh jika ingin total gitu. Ya paling bagus Surya Paloh bikin konferensi pers. Kami memutuskan untuk keluar dari pemerintahan Pak Jokowi. Selesai Ya, masalahnya. Jadi dia dapat poin baru. Apalagi kalau dia lakukan hal yang lebih radikal. Kami akan tarik fraksi kami juga dari DPR. Artinya kami bubarkan fraksi kami di DPR. Nah, itu revolusioner tuh. Kan yang nah, dibubarkan fraksinya dia, bukan partainya. Partai tapi ikut pemilu, ya, tetapi fraksinya tidak akan bertanggung jawab pada sisa kepemimpinan Jokowi. Kan keluar dari kabinet seharusnya juga paralel dengan keluar dari parlemen, mesti begitu. Jadi coba kita tuntut misalnya cara berpikir radikal semacam ini kan. Jadi ya, kalau kita mau memastikan sesuatu berubah, itu kita mesti ambil jalan yang radikal. Sama seperti saya mengusulkan, kalau PDIP mau dapat poin moral, dukungan moral kembali publik, maka PDIP mesti secara terbuka bikin konferensi pers untuk menyatakan kartu anggota PDIP orang yang bernama Joko Widodo kami cabut, kami batalkan. Dia bukan lagi kader PDIP. Itu begitu-begituan dong. Dalam situasi semacam ini orang perlu radical break semacam itu atau radical breakthrough. ya, ya. Nah, itu kan menarik sekali saran-saran Anda tadi, usulan Anda itu dan saya sudah bisa membayangkan pasti juga impact-nya juga sangat positif. Tapi kenapa ya para mereka ini sangat tidak berani melakukan langkah itu sampai sejauh inilah gitu ya? Dulu ada buku ditulis oleh George Simmel, seorang sosiolog Jerman tahun 1900, awal abad 20. Judulnya The Philosophy of Money itu. Hmm. Di situ George Simmel menerangkan secara filosofis bahwa uang itu membuat hidup lebih bergairah. Kira-kira begitu tuh. Jadi uang memang adalah sesuatu yang menyebabkan kita percaya pada hidup. Kan itu dasarnya tuh. Nah, Ya. George Simmel bukan untuk mendewa-dewakan uang. Dia mau memberitahu fungsi uang yang berubah dari alat tukar tambah menjadi alat pemuas kehidupan itu. Kira-kira begitu partai-partai ini termasuk Nasdem masih ada di dalam wilayah
prinsip yang pernah diterangkan oleh George Simmel, bahwa uang itu adalah pemuas. Jadi nggak mungkin orang melepaskan si pemuas itu tuh. Kecuali ada orang yang betul-betul secara ethical solution itu mengatakan kami tidak lagi memerlukan pemuasan melalui fasilitas material yang di dalamnya ada uang. Kan jabatan-jabatan menteri itu isinya uang kan yang nyetor ke Ya, partai, ya. proyek-proyek segala macam. Jadi itu tantangan pada kita sebenarnya. Apakah Surya Paloh mau membaca sindiran dari George Simmel atau dia sebetulnya dari awal memang berhitung beroposisi berdasarkan kalkulasi akuntansi perusahaannya kan itu yang orang mau tunggu tuh. Jadi kejujuran kita jangan sekedar menganggap wah Surya Paloh beroposisi. Dia tidak beroposisi secara etis, dia beroposisi secara taktis. Itu bedanya. Kan, ini kalau kita lihat ya, apa kasus-kasus banyaknya menteri-menteri yang terlibat dalam kasus korupsi dan kemudian tetap partai-partai rebutan kursi di kabinet ini kan kita sudah terkonfirmasi bahwa mereka masuk ke untuk berebut kursi kabinet itu bukan untuk mewujudkan katakanlah semacam idealisme atau gagasan visi mereka tentang pemerintahan seperti apa, tapi lebih pada bahwa yang mereka melihat bahwa di kabinet itu adalah sumber daya ekonominya yang mereka incar. Ya itu cari bukan bukan sekedar cari mata uang di situ, tapi cari sumber uang di situ tuh. Jadi Ya, kalau mata uang bisa cari di mana ada, tapi sumber uang itu memang ada di dalam kebijakan kan. Jadi semua kebijakan yang dikendalikan oleh istana itu di dalamnya termasuk unsur-unsur sogok pada Partai Putih. Ya Presiden Jokowi karena kalah separuh tutup mata, ini bagian si ini karena dia koalisi. Hal yang berbeda dengan janji Presiden Jokowi dulu bahwa nggak akan ada menteri yang datang dari Partai Putih. Jadi partai politik oke dia bisa bantu saya di parlemen. Sekarang parlemen dikuasai Jokowi, kabinet juga isinya partai-partai yang berkuasa di parlemen. Jadi Jokowi menguasai semua hal di situ. Itu yang kita selalu kritik tuh. Bukan sekedar secara sistemik itu kacau, nggak ada oposisi. Tetapi Jokowi juga berbohong. Kan itu mestinya kan ditangkap polisi dong, bukan cuma rakyat biasa yang ditangkap polisi kalau berbohong. Kan Jokowi bilang nggak akan ada portofolio yang akan diisi oleh para politisi. Ternyata semua ketua partai justru merangkap pimpinan-pimpinan kementerian. Kan itu konyolnya di situ. ya, ya. Saya kira ini momentum hari ini nanti ketika Syahrul Yassin Limpo bertemu dengan Pak Jokowi dan dia setelah itu dia akan jadi tersangka di KPK seperti kata Pak Mahfud sudah pasti seperti itu. Ini jadi momen ya untuk Pak Surya Paloh, moment of truth gitu ya. Ya, itu moment of truth Kesempatan ya. terakhir buat dia ini. Kalau dia tidak akan ada kesempatan lagi gitu. Ini bagian ujung dari yang kita duga dari awal bahwa udahlah kan di awal-awal kasus ini di FNN kita bilang Surya Paloh Anda mau jadi koboi atau mau jadi kereta yang ditarik oleh kuda si koboi kan itu masalahnya kan. Kalau Anda menjadi koboi, Anda udah pegang pistol, Anda udah picu itu ya tarik pelatuknya dong supaya meledak tuh. Tapi karena dia cicil, dia merasa bahwa oke ini ada dukungan publik. Sekarang publik justru yang nagih nih. Mau nggak Surya Paloh itu membackup Anies habis-habisan secara etis, yaitu mundur dari kabinet. Selama Surya Paloh masih ada di kabinet, Anies dianggap ya ditawan juga oleh kabinet kan, oleh kabinetnya Jokowi, oleh kepentingan Jokowi. Jadi itulah yang tadi kita sebut batas airnya harus jelas. Ini minyak atau mana minyak mana air. Jadi nggak mungkin dia dicampur. Nah sekarang problem kimia politik ini kita sodorkan pada Surya Paloh untuk dipecahkan secara moral. Yes, baik. Terima kasih Bung Rocky. 0%. Yes.